Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu. Di video kali ini ada berita yang sangat perlu diketahui oleh rekan-rekan guru. Ini sifatnya wajib untuk teman-teman guru yang selalu semangat, selalu antusias untuk pengembangan kompetensinya. Jadi baru-baru ini Ditjen GTK itu memposting salah satu kegiatan yang judulnya memaknai kondisi sekolah melalui rapor pendidikan. Memahami data rapor pendidikan yang telah diperbaharui untuk peningkatan kondisi layanan satuan pendidikan. Jadi di sini akan hadir pemateri-pemateri hebat yang akan berbagi informasi, berbagai pengetahuan untuk para guru dan kepala sekolah terkait bagaimana memaknai situasi kondisi sekolah kita dari rapor pendidikan. Kan kita ketahui rapor pendidikan kemarin baru-baru dirilis Bapak Ibu untuk tahun ini. Nah, ini bisa menjadi cermin, bisa menjadi bahan refleksi untuk melihat, mempotret bagaimana kondisi sekolah kita dan bagaimana cara memaknai atau membacanya. Nah, di sini akan dibahas Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu hadir ya. Di sini ada Kepala PAUD Bunda Ganesha Bandung, Ibu Iis Faridah. Ada Kepala SLBN 1 Jakarta, Ibu Dede Kurniasi. Kemudian ada analis kebijakan ahli muda dari Pusat Standar dan Kebijakan ya, dari kurikulum seperti itu, Ibu Francisca Nuraini Krishna, dan ada Ibu Nuril Farika. Beliau sebagai moderator staf Ditjen GTK Bapak Ibu. Ditjen Sekolah Dasar Kemdikbud. Kegiatannya dilaksanakan kapan? Dilaksanakan besok hari Rabu Bapak Ibu. Dilaksanakan hari Rabu 20 Maret pukul 14.00 sampai 15.30 WIB. Nanti Bapak Ibu bisa registrasi melalui PMM-nya. Ya, nanti buka PMM-nya, bisa registrasi. Di sini Bapak Ibu juga bisa menyimak secara langsung melalui YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu registrasi nanti akan ada link Zoom-nya. Kelebihan kalau via Zoom kan bisa bertanya langsung secara verbal seperti itu, tidak secara tulisan. Nah, kalau di Zoom nanti YouTube hanya bisa secara tulisan seperti itu, teks ya, tekstual. Nah, untuk mengikuti link melalui YouTube sangat mudah. Bapak Ibu nanti tinggal buka YouTube Micro Learning Guru Belajar Kemdikbud. Nanti akan ada di sini memaknai kondisi sekolah melalui rapor pendidikan. Ini belum dimulai ya, karena dimulai 21 jam lagi besok Bapak Ibu. Dan kemudian ada juga pertanyaan, lantas bagaimana cara cek rapor pendidikan sekolah? Sepertinya masih banyak teman-teman guru yang belum paham gimana cara ngecek rapor pendidikan sekolahnya Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas ini Bapak Ibu ya, sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu yang belum memahami seperti itu. Pertama Bapak Ibu sangat mudah, tinggal Bapak Ibu googling, buka Google ya, langsung ketik rapor pendidikan di Google ya. Nanti akan tampil website ini, raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu buka, langsung saja klik rapor pendidikan yang paling atas ini. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di rapor pendidikan. Rapor pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data hasil dari asesmen dan survei-survei nasional. Kan kita sudah pernah asesmen AKM ya, kemudian ada Sulingjar, survei lingkungan belajar. Nah itu diramu, kemudian disajikan dalam bentuk rapor pendidikan. Setelah itu Bapak Ibu pilih masuk di sini ya. Pilih masuk sebagai satuan pendidikan atau Pemda. Nah, di sini ini gampang Bapak Ibu karena tidak perlu harus menggunakan akun kepala sekolah ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan akunnya masing-masing, tapi harus akun belajar Bapak Ibu ya. Akun belajar ID kan masing-masing guru sudah punya itu. Bapak Ibu yang mungkin belum punya bisa konsultasi ke operatornya. Nanti setelah Bapak Ibu klik masuk sebagai satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu diminta login di sini. Masukkan saja email belajarnya, email belajar ID ya. Nah, di sini kami tutupi untuk menjaga identitas Bapak Ibu ya, privacy. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan passwordnya, nanti akan muncul seperti ini. Pilih saja continue atau lanjutkan kalau Google-nya berbahasa Indonesia.
Nah, setelah Bapak Ibu masuk, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah dashboardnya. Nah, di sini ada ringkasan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ini salah satu contoh sekolah. Sekolah ini akreditasinya A. Ya, langsung muncul di sini. Di sini ada ringkasannya. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan literasi sekolah ini mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator pencapaian terendah. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa numerasi adalah capaian terendah. Dan juga di bagian bawah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nanti akan tampil seperti ini, capaian hasil rapor pendidikan Bapak Ibu. Itu ada 6 item. Yang pertama, kemampuan literasi. Kalau Bapak Ibu warnanya seperti ini, orange ya, itu artinya sedang. Sedang ya, kuningnya. Nah, kemudian kemampuan numerasi ini warna merah, ada juga keterangannya kurang. Jadi memang yang masih sangat kurang di sini yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan numerasi di sekolah ini. Karakter itu sedang. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan baik. Iklim kebinekaan juga baik. Kualitas pembelajaran sedang. Nah, di sini Bapak Ibu, dari keterangan yang ditampilkan di sini, ini kita bisa berefleksi. Kita bisa ada cerminan terkait bagaimana kondisi sekolah kita. Ini menurut kami sangat positif, Bapak Ibu. Karena ada indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk lagi-lagi memotret kondisi sekolah kita. Dengan adanya ini kan kita tahu, oh berarti dari hasil asesmen kemarin kemampuan numerasi siswa yang masih kurang. Sehingga kita bisa fokus, misalnya kita cari solusi supaya kita bisa genjot peningkatan numerasi di sekolah kita. Di samping tetap mengawal literasi karena statusnya masih sedang. Nah, kalau yang bagus itu minimal baik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, nanti akan ditampilkan Bapak Ibu di sini untuk mengetahui akar masalah. Oh iya, jadi ketika misalnya Bapak Ibu lihat kemampuan numerasi rendah, klik Bapak Ibu pelajari akar masalah. Nah, begitupun dengan poin yang lain karakter, Bapak Ibu bisa cek apa akar masalahnya. Kalau kita lihat contoh numerasi tadi, akar masalahnya di sini berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, ya, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan, Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan akar masalahnya, tampilannya bisa kita pilih seperti ini, Bapak Ibu. Nanti caranya untuk tampil seperti ini, pilih saja di sini, lihat 5 indikator lainnya. Setelah pilih akar masalah, pilih bagian bawah, lihat 5 indikator lainnya, nanti akan tampil seperti ini. Dijelaskan bahwa kompetensi data domain, data dan ketidakpastian itu angkanya segini. Kemudian yang kurang juga adalah kompetensi mengetahui, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain bilangan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pilih detail untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, di samping akar masalah, di bagian pojokan kiri atas itu ada inspirasi benahi. Ini tujuannya sebagai solusi dari Kementerian Pendidikan yang Bapak Ibu bisa kira-kira lakukan ya untuk membenahi yang merah numerasi tadi contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pilih inspirasi benahi. Di sini ada beberapa inspirasi, contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi untuk pengembangan numerasi yang kalau di sekolah ini masih merah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi platform ini menyediakan kita datanya, rapor pendidikannya, kemudian menyediakan juga apa akar masalahnya, kemudian menyediakan juga apa contoh-contoh inspirasi-inspirasi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah itu Bapak Ibu. Nah, jadi memang secara kebermanfaatan, rapor pendidikan ini besar manfaatnya menurut kami. Seperti itu. Ketika kita memang di sekolah kita ingin untuk perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi bukan persoalan kita harus online, kita harus akses internet lagi. Ya, memang di satu sisi bagi sekolah terpencil ini akan menjadi sedikit persoalan karena harus online. Tapi kan ini tidak ngeceknya harus setiap hari Bapak Ibu. Bisa satu kali satu tahun karena ini keluar satu kali satu tahun rapor pendidikan Bapak Ibu. Dan bisa diwakili oleh salah satu guru atau kepala sekolah di sekolahnya untuk mendownload rapor pendidikannya untuk dianalisa bersama di sekolah. Jadi tidak setiap hari juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah tampil inspirasi begini, Bapak Ibu bisa mau ingin belajar melalui aplikasi PMM untuk pengembangannya bisa. Artinya tidak mesti melalui PMM juga. Barangkali di sekolahnya ada solusi yang hasil rapatnya lebih kontekstual dengan kondisi sekolah ya bisa saja. Tapi di sini disediakan juga materi di platform Merdeka Mengajar PMM bagi Bapak Ibu yang ingin pengembangan ke sana. Nah, ketika itu Bapak Ibu klik tadi, nanti silahkan login ke aplikasi PMM ya, nanti otomatis ke sana dan langsung disajikan kira-kira pengembangan kompetensi mana atau pelatihan-pelatihan mana yang paling pas dengan akar masalah tadi. Ya, jadi secara kebermanfaatan sekali lagi memang ini bermanfaat. Dan lagi-lagi aplikasi PMM ini bukan satu-satunya sumber belajar untuk guru, hanya salah satu. Kalau Bapak Ibu merasa, kayaknya kurang pas di PMM, menurut kami ya jangan digunakan. Barangkali Bapak Ibu menemukan yang lebih pas dengan kondisi konteks sekolahnya Bapak Ibu ya, itu yang diterapkan. Nah, seperti itu barangkali Bapak Ibu ya. Silakan dikoreksi kalau ada yang keliru dari pembahasan kami ini, yang pasti kami rekomendasikan untuk sekolah guru mengetahui kondisi sekolahnya dengan melihat rapor pendidikannya. Karena ini sangat membantu kita guru, baik kepala sekolah maupun pihak sekolah yang lain, untuk melihat kondisi satuan pendidikan kita seperti apa dalam beberapa kategori tadi Bapak Ibu ya. Di antaranya kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, guru tidak boleh anti terhadap perubahan karena memang setiap saat, setiap momen perubahan itu adalah keniscayaan, maka kita sebagai guru mau tidak mau memang harus beradaptasi. Ini refleksi dari kami Bapak Ibu. Ya, jadi kita sharing di kolom komentar, kita diskusi di sana, mohon masukannya, koreksinya kalau ada yang keliru dari pembahasan kita ini. Kami terbuka untuk itu. Kita jumpa di next. Oh ya Bapak Ibu, satu tambahan lagi ya. Bapak Ibu bisa download, download hasil rapor belajarnya. Jadi bisa online lalu di-download. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih bagian sini Bapak Ibu ya. Unduh. Nah, pojok kanan atas itu ada unduh. Silakan ikuti petunjuknya, tinggal di-download saja. Bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk Excel secara detail Bapak Ibu.